Selamat pagi, Bu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada saat ini. Mensyukuri akan setiap nikmat karunia pemberian Tuhan, kita bersama-sama berhimpun. Dan juga tentu saja kita hendak bersama kembali belajar memahami sebagian kecil firman Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Engkau Allah kami yang hidup, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang berjuang terus-menerus di dalam keberadaan kehidupan umat manusia yang Engkau kasih dan Engkau tempatkan di atas muka bumi. Kami bersyukur ya Allah, kalau kami boleh mengingat semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan, kedamaian, kesentosaan baru, yang itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami boleh memasuki hari ini dengan semangat yang berasal dari Tuhan juga. Kami hendak kembali belajar memahami akan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami dan tempat di mana kami berbakti. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya juga termasuk di dalamnya hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, tentu kita masih ingat lagu yang dipopulerkan oleh Pharrell Prayoga. Lagu itu sangat fenomenal, bahkan sampai dengan hari ini. Kemarin saya sempat menerima beberapa video, potongan video TikTok lebih tepatnya, yang berkaitan juga dengan dibanding-bandingke, tetapi dengan versi yang berbeda. Karena di sana membicarakan tentang Tuhan Yesus yang dibanding-bandingke. Saya akan mencoba untuk menyanyikannya walaupun hanya sedikit saja. Wong yo ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Saudara pasti hafal lagu ini bahkan sampai dengan selesainya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini hendak menceritakan bagaimana seorang kekasih dibanding-bandingkan, disaing-saingke dengan orang lain. Dia merasa bahwa apa yang ada dalam dirinya tidak patut untuk dibandingkan, apalagi disaingkan dengan orang lain. Karena dia merasa bahwa ketika itu dibanding-bandingke, disaing-saingke, pasti dirinya kalah. Mungkin dia merasa kecil, dia merasa tidak mampu, dia merasa kurang perjuangan, kurang memperhatikan. Sedangkan orang lain itu lebih gagal, lebih ganteng, lebih mampu, lebih kaya, lebih energik, lebih bersemangat ketimbang dirinya atau kekasihnya. Sehingga dia mengatakan bahwa kalau itu terjadi, ya aku kalah.
Tetapi satu hal, harap kamu mengerti bahwa di dalam diri ini hanya ada kamu, tidak ada yang lain. Mbok kowe pesek, ya kowe ki paling ayu. Mbok kowe ireng, ya kowe kuwi sing paling apik kanggo awakku. Senadyan to kowe ki ora iso masak, upama masakanmu pahit, masakanmu kecut, masakanmu asin, aku ngregani kowe, ya mung kowe kekasih hatiku. Itulah yang hendak diungkapkan. Dan nampaknya lagu dibanding-banding ke ini lalu menjadi viral ketika dinyanyikan pada 17 Agustus yang lalu di hadapan Presiden Jokowi. Nampaknya Jokowi ketika meminta Farel Prayoga menyanyikannya juga mempunyai tujuan tertentu. Jokowi yang selalu dikatakan cungkring, yang selalu dikatakan tidak mampu, yang selalu dikatakan menzolimi, dikatakan hal-hal yang buruk lainnya, ngah ngoh dandoh delap delup. Dia merasa seringkali dibanding-bandingkan. Dengan siapa? Mungkin dengan presiden-presiden yang lain, yang sebelumnya, yang lebih cakep, yang lebih ganteng, yang lebih gagah, yang lebih prakoso, yang memiliki jabatan militer tertentu misalnya. Ya Jokowi menganggap bahwa ya aku kalah mestilah. Ora mungkin ora. Sehingga kalau kemarin saya menerima beberapa video, potongan video atau video yang nampaknya itu dilatar belakangi oleh komunitas Katolik, muncullah dibanding-bandingke dikaitkan dengan Yesus. Kalau Yesus dibanding-bandingke mesti ora kalah, kan begitu. Lalu apa kaitannya dengan apa yang baru saja saya bacakan, Ibu Bapak? Nampaknya ketika kita membaca 1 Korintus 3 mulai ayat yang pertama sampai ke 9. Lembaga Alkitab Indonesia membuat perikop ini dengan sebuah judul perselisihan. Dan di dalam perselisihan itu ada beberapa tokoh di dalamnya, yaitu Paulus, Kefas, dan juga Apolos. Dan nampaknya jemaat di Korintus mencoba untuk membanding-bandingkan, mensaing-saingkan antara Paulus, Kefas, dan Apolos tadi. Yang ketiganya tentu memiliki karakter, memiliki pribadi, memiliki sifat yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa dibanding-bandingkan, disaing-saingkan satu terhadap yang lain. Kalau kita mencoba untuk melihat karakternya Paulus, Paulus itu adalah karakter yang cukup kuat, cukup tegas, garang, galak. Karena bagaimanapun juga dia adalah seorang jihadis. Jihadisnya siapa? Jihadisnya Yahudi pada awal mulanya. Dia berjuang untuk agama Yahudi, agama sebelumnya. Dia mati-matian memperjuangkan apa yang dia terima. Dia yakini dan dia jalani selama hidupnya. Dan ketika dia ditangkap oleh Yesus, maka dia menjadi jihadis Kristus. Jihadisnya Yesus, karena dia lalu menjadi pengikut Kristus. Tetapi perlu kita ingat bahwa Yesus sebenarnya memperbaharui, merombak apa yang sudah ada di dalam agama Yahudi itu sendiri. Atau katakanlah Yahudi baru atau Neo-Yahudi begitu. Dan dia berjuang untuk itu, dia mempertahankan itu, dia menyuarakan itu. Yang kemarin beberapa waktu lalu ketika saya mencoba untuk memberikan renungan pagi, saya katakan Paulus dikatakan sebagai seorang kafir, kan begitu. Dia menjadi borok dalam kehidupan bangsa Yahudi. Menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi itulah Paulus yang tegas, yang kuat. Kokoh pendiriannya, punya prinsip. Itulah Paulus. Ketika Paulus hendak dibandingkan dengan Kefas, Petrus, kita tahu Peter
Petros, dia batu karang. Dia juga mempunyai semangat juang yang tinggi di dalam pengabaran Injil. Walaupun tulisan-tulisannya dianggap nampak-nampaknya tidak mewarnai Injil, tidak mewarnai Perjanjian Baru. Tapi dia memiliki karya. Bagaimana dia berbalik kepada Yesus, yang awal mulanya dia juga menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya dia juga menjadi pejuang Kristus yang tangguh. Bagaimana dengan Apolos? Apolos itu seorang pengkhotbah yang ulung. Dia pintar berkata-kata. Dia pintar berdialog. Dia pintar menjabarkan Alkitab sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Dan apakah salah ketika jemaat di Korintus selalu membanding-bandingkan mereka? Sebenarnya tidak. Tidak salah. Karena bagaimanapun juga pendengar atau orang yang menerima Injil itu juga memiliki perasaan, memiliki karakter. Begitu. Tetapi ketika itu semua dibenturkan, mencoba untuk melihat karakter orang tidak salah. Tetapi ketika itu dibenturkan, artinya membanding-bandingkan, menguasainya itu lalu dilontarkan keluar. Ya, kalau menurut aku lebih enakan diulang sama Paulus ketimbang sama Kefas atau sama Apolos. Enggak lah. Jangan salah. Ketika Apolos memberikan berita Injil kepadaku, aku lebih ngerti. Dia lebih sistematis. Dia lebih pandai menguraikan segala sesuatunya. Jangan salah. Petrus lebih hebat karena dia menjadi teladan iman dalam kehidupan kita. Karena dia mau mengakui Yesus di hadapan mahkamah agama misalnya seperti itu. Dan itu menjadi persoalan tersendiri dalam kehidupan berjemaat tentu saja. Paling enggak kalau di jemaat ada Paulus, ada Kefas, ada Apolos, jemaat akhirnya terpecah menjadi 4 bagian. Ada yang menjadi pengikut Apolos, ada yang menjadi pengikut Kefas, ada yang menjadi pengikut Paulus, dan ada juga yang abstain karena kebingungan tersendiri. Aku mau ikut siapa? Menjadi bingung. Bahkan mungkin menjadi 5. Karena orang lalu berpikir, udahlah aku menjadi pengikut Kristus saja, tidak kesana kemari. Kan begitu. Nah, oleh karena itu di ayatnya yang ke-6, Paulus mencoba untuk memberikan penjelasan kepada jemaat. Paulus mengatakan sebagaimana seorang petani. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi toh Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan itu. Bukan manusia yang memberikan pertumbuhan. Setiap pribadi memiliki perannya masing-masing. Setiap pribadi berbuat sebagaimana dia laksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin. Sehingga lalu akhirnya menjadi jemaat di Korintus yang besar. Menjadi jemaat yang terberkati bukan hanya oleh satu orang. Tetapi ada kerjasama antara pelayan satu dengan pelayan yang lain. Dan itulah yang hendak diberitakan melalui ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9 ini. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Hendak mengatakan aku ini tidak penting. Paulus tidak penting, Apolos tidak penting, Kefas tidak penting. Yang terpenting adalah Allah yang diberitakan itu loh. Dengan caranya Paulus, dengan caranya Apolos, dengan caranya Kefas, mesti saja begitu. Dan ketika Allah diberitakan, Allah sendiri yang akan memberikan pertumbuhan, memberikan perkembangan, yang akhirnya jemaat itu bisa berbuah nyata. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dan mereka harus mengakui di dalam satu tim, kami adalah kawan sekerja Allah.
Apolos, Kefas, Paulus, kawan sekerja Allah. Dia melaksanakan apa yang Allah kehendaki untuk melayani jemaat Tuhan. Yang dikatakan di ayat 9 ini ladang Allah, bangunan Allah. Bagaimana mereka menanam, bagaimana mereka meletakkan batu, menumpuk batu menjadi sebuah bangunan. Dan Allah yang memampukan semuanya itu dalam kehidupan jemaat miliknya. Lalu bagaimana dengan kehidupan jemaat GKJ Purbalingga? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKJ Purbalingga atau katakanlah Gereja Kristen Jawa Purbalingga itu sendiri, saya katakan dibangun sejak 156 tahun yang lalu. Ketika 10 orang dibaptis di rumah Koteksan, di sanalah jemaat itu mulai terbangun. Kita harus mengakui karya kerja Allah melalui 10 orang ini. Saya membayangkan kalau tidak ada 10 orang itu, tentu saja kerja kuasa Allah bisa jadi mandek. Ketika lalu perjalanan 156 tahun ini berlangsung, siapa yang paling berjasa? Siapa yang paling berjasa? Dari nol membesarkan kehidupan GKJ Purbalingga hingga sampai seperti yang sekarang ini. Dari gedung gereja yang lawas, lalu berpindah dari Kandang Gampang berpindah ke Jalan Jenderal Sudirman bagian belakang, lalu maju ke depan di 1926. Lalu dibangun kembali atau direnovasi pada bulan Agustus 1997. Hingga sampai 2022. Yang paling berjasa siapa? Saudara-saudara, ada banyak orang yang harus kita akui berjasa. Ada banyak orang-orang yang ditunjuk Allah untuk menanam, menyiram. Tetapi satu hal, perkembangan GKJ Purbalingga tidak bisa tidak karena kerja kuasa Allah. Allah sendiri yang memberikan pertumbuhan bagi kehidupan jemaat Purbalingga. Ada kurang lebihnya 8 orang pendeta Belanda yang ikut serta terlibat untuk membangun kehidupan gereja di tempat ini. Kalau sampai dengan hari ini, mulai dari tahun 42 sampai dengan 2022, ada orang-orang Jawa yang terlibat untuk pelayanan. Mulai Mbah Darmadi, Mbah Asmo Winangun, Mbah Marmo Yuwono, ada Mas Tanto, ada Rudiarto, ada Dwi Arianto, dan ada Slamet Waluyo. Tuhan memakai mereka semua. Bahkan jangan kecilkan arti ketika ada pembantu pendeta atau guru Injil yang berada bersama-sama dengan kita selama puluhan tahun. Dalam diri Mbah Ngirat, dalam diri Pak Warno, dalam diri Bu Mardiati, dalam diri Mbah Mardi Warsito. Peran mereka tidak kecil sama sekali. Semua orang ini membangun kehidupan GKJ Purbalingga. Jemaat GKJ Purbalingga menjadi ladang bangunan Allah. Dan mereka semua yang sudah saya sebutkan tadi adalah rekan sekerja Allah. Kadangkala memang muncul dalam diri kita bahwa yang paling berjasa adalah aku. Aku bukan Rudiarto tentu saja. Aku bisa jadi Asmo Winangun. Aku bisa jadi Darmadi. Aku bisa jadi Marmo Yuwono. Yang mengabdi di GKJ Purbalingga lebih dari 40 tahun. Bisa jadi.
Atau bisa jadi kita menganggap bahwa yang membangun kehidupan GKJ Purbalingga ya orang Purbalingga asli. Orang Solo, orang Klaten, orang Gunung Kidul, orang Wonogiri itu kan penjajah. Memberi warna buruk bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Jangan salah, saudara. Orang Wonogiri, orang Klaten, orang Gunung Kidul, orang Solo, bahkan orang Purbalingga, bahkan orang yang jauh di sana, ada Bataknya, ada Niasnya, ada Cinanya, ada Ambonnya. Mereka bersama-sama memiliki andil untuk pembangunan kehidupan GKJ Purbalingga. Jangan salah. Sekecil apapun peran serta mereka, mereka menjadikan GKJ Purbalingga sebesar yang sekarang ini. Satu hal kembali saya menegaskan, tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya, semuanya akan sia-sia. Sehingga patut untuk kita bekerja sama antara pendeta. Di dalamnya ada penatua, ada diaken, ada komisi, ada panitia, ada jemaat Tuhan. Tidak bisa tidak harus bekerja sama. Janganlah saling pecohan. Janganlah saling salah menyalahkan satu terhadap yang lain. Tetapi bangun gereja ini dengan semangat bahwa Yesus memberikan pertumbuhan bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Itu yang terpenting. Dan oleh sebab itu, mari kita bergandeng tangan. Terus-menerus mengubarkan semangat juang untuk kesejahteraan di mana Tuhan menempatkan kita. Orang Solo yang ditempatkan di Purbalingga, orang Gunung Kidul yang ditempatkan di Purbalingga, orang Batak yang ditempatkan di Purbalingga. Semuanya berjuang untuk kebaikan, keluhuran, kemasyuran nama Tuhan. Tuhan yang akan menyertai. Kami, kita hanya menanam, menyiram, pertumbuhan hanya pada Dia yang memiliki jemaat itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Satu teduh untuk kita. Bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan, kami lemah, kami rapuh, kami tak berdaya. Kami sebagai ladang, tetapi kami juga sebagai penanam. Kami yang menyiram. Engkaulah yang menumbuhkan kehidupan gereja milik Tuhan yang Kau tempatkan di tengah-tengah komunitas masyarakat Purbalingga. Mensyukuri 56 tahun yang lalu, Engkau sendiri yang mendatangkan, membangun dasar itu. Tentu kami harus menghargai setiap jerih payah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan mereka. Tidak ada yang patut diagung-agungkan, karena toh bagaimanapun juga kami adalah sama, kami adalah satu di dalam Kristus. Dan Engkaulah yang memberikan pertumbuhan itu bagi kehidupan GKJ Purbalingga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan GKJ Purbalingga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarkan kami berjuang, biarkan kami terus membangun, dan biarkan Engkau memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk kami terus maju, meluhurkan, memasyurkan, memuliakan nama Tuhan. Dan apabila di dalam persekutuan kami ada dosa pelanggaran di hadapan Tuhan, tentu kami mohon pengampunan. Dan kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami secara pribadi, keluarga maupun jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan.
Setiap bagian anggota kami yang sakit, yang lemah, yang letih, yang lesu, yang merasakan ringkih tak berdaya, Engkau pula yang akan membangkitkan, memberikan semangat, memberikan kesembuhan. Dan kami juga rindu Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kami berharap apa yang akan kami jalani boleh kami lalui bersama dengan Engkau, Sang Pemberi kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kembali ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita dan memampukan kita menjalani hari-hari panjang pemberiannya dengan baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.